Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan Diah Adiningsih dan Ihyatur Rahma Melinda akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk KKL Bentang Lahan yang mengambil tema yaitu analisis bentuk lahan marin dan eolin sebagai objek geowisata di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk studi kasus Pantai Parangtritis dan Gumuk Pasir Barcan. Di sini kami akan terfokus kepada dua pembahasan rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana sih bentuk lahan yang ada di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek ini. Terus untuk yang kedua adalah bagaimana keterkaitan antara bentuk lahan tersebut dengan potensi wisata yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah deskripsi wilayah, yaitu deskripsi wilayah dari Desa Parangtritis dan Kecamatan Kretek itu sendiri. Yang pertama adalah Desa Parangtritis. Desa Parangtritis merupakan desa yang luas wilayah terbesar dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Kretek. Luas wilayahnya bisa mencapai 11,87 km². Desa Parangtritis terletak di wilayah kepesisiran. Secara administrasi, Desa Parangtritis berbatasan dengan 1. Sebelah barat Desa Tirtohargo, 2. Sebelah timur Desa Seloharjo atau Girijati, yang ketiga sebelah utara Donotirto, dan yang keempat adalah sebelah selatan Samudra Hindia. Kemudian adalah Kecamatan Kretek. Kecamatan Kretek itu merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Kecamatan Kretek memiliki luas wilayah sebesar 26,77 km². Luas wilayah tersebut terbagi dalam 5 wilayah atau desa kelurahan dengan 52 dusun. Desa tersebut meliputi 1. Desa Tirtohargo, 2. Desa Parangtritis, 3. Desa Donotirto, 4. Desa Tirtosari, dan 5. Desa Tirtomulyo. Di slide keempat ada kondisi geografis. Kondisi geografis itu sendiri meliputi iklim, geologi, hidrologi, dan tanah. Nah, untuk iklim, Desa Parangtritis berada di wilayah kepesisiran, sehingga kondisi iklim dan cuaca setempat sangat dipengaruhi oleh sirkulasi lautan, daratan, dan atmosfer. Secara umum, Desa Parangtritis memiliki tipe iklim muson. Selain itu, kondisi iklim dan cuaca di Desa Parangtritis juga dipengaruhi oleh angin. Kemudian ada kondisi geologi. Nah, Desa Parangtritis ini berada pada 4 formasi geologi, yaitu aluvium, endapan Merapi Muda, formasi Wonosari, dan formasi Ngelanggeran. Struktur geologi yang dijumpai di Desa Parangtritis adalah sesar mendatar, yaitu sesar Parangkusumo dengan arah N 300 derajat W menunjam 80 derajat ke arah barat daya. Kemudian ada hidrologi. Hidrologi di Desa Parangtritis ini terbagi menjadi sistem air permukaan, air tanah, dan mata air. Sumber air permukaan utama di Desa Parangtritis merupakan Sungai Opak. Sistem air tanah di sini terdiri dari sistem akuifer Merapi dan sistem akuifer Beting Gisik di bawah Gumuk Pasir. Sumber mata air di sini merupakan mata air panas yang berasal dari manifestasi panas bumi atau geotermal. Yang keempat adalah tanah. Berdasarkan peta tanah subgrup Lembar Yogyakarta, jenis tanah di Desa Parangtritis ini terdiri dari Litik Ustortens, Tivik Toriortens, Tivik
Ustipsamens, tipik Apluders, dan tipik Haplustalf yang dikemukakan oleh Malawani pada tahun 2014. Selanjutnya adalah bentuk lahan di Desa Parangtritis. Bentuk lahan eolin. Di belakang Gisik, wilayah kepesisiran Parangtritis, terdapat gumuk pasir eolian atau Aeolian Sand Dune. Istilah gumuk pasir berasal dari bahasa Jawa yang berarti gunung cilik. Gumuk pasir eolian adalah gundukan material pasir yang terangkut oleh angin dan terendapkan setelah kekuatan tiupan angin berkurang atau akibat terhalang oleh adanya rintangan, seperti umumnya vegetasi. Dan ketinggian gumuk pasir di Parangtritis hanya kurang dari 75 meter. Untuk bentuk lahan marin, bentuk lahan asal proses marin ditemui di sepanjang wilayah kepesisiran Parangtritis hingga Depok yang terdiri dari gisik, beting gisik, dan klif. Contoh kenampakan gisik yang ada di Desa Parangtritis ada di pantai Parangtritis. Beting gisik merupakan gisik yang sudah tidak aktif lagi. Tebing terjal atau klif berada di sisi timur pantai Parangtritis. Klif disebut juga pantai berbatu. Hempasan gelombang air laut dari Samudra Hindia merupakan tenaga utama yang mengerosi tebing terjal tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Diah Adiningsi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, masuk pada fokus pembahasan yang kedua mengenai keterkaitan bentuk lahan marin dan eolin terhadap potensi wisata di Desa Parangtritis. Bidang pariwisata mempunyai peranan sangat strategis untuk menunjang pembangunan perekonomian. Pengembangan potensi objek wisata perlu dilakukan untuk menarik wisatawan. Pengembangan potensi objek wisata sudah dilakukan di Desa Parangtritis. Potensi sumber daya alam digali dan diidentifikasi untuk menciptakan objek wisata yang mampu mempunyai daya tarik wisata. Ada beberapa objek wisata menarik di Desa Parangtritis, mulai dari wisata alam sebagai kawasan pengembangan geowisata, serta wisata budaya, wisata keagamaan, wisata sejarah, wisata kuliner, dan wisata edukasi sebagai kawasan wisata pendukung. Perkembangan geowisata di Desa Parangtritis dapat dilihat dengan adanya beberapa kawasan wisata alam, yaitu Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Pantai Pelangi, Pantai Cemara Sewu, Pantai Dempok, Gumuk Pasir Barjan, dan sandboarding. Nah, yang pertama ada Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis sudah dikenal luas sejak zaman penjajahan Belanda. Dukungan dari pemerintah daerah dan warga setempat membuat Pantai Parangtritis ini semakin berkembang. Perkembangan wisata Pantai Parangtritis bisa dilihat dari jumlah wisatawan yang bertambah dan terus dilakukan perbaikan sarana dan prasarana. Yang kedua, Pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo terletak di sebelah barat Pantai Parangtritis. Pantai Parangkusumo menjadi salah satu tujuan wisata alam dan budaya. Yang ketiga, ada Pantai Pelangi. Pantai Pelangi terletak di antara Pantai Parangkusumo dan Pantai Depok. Yang keempat, ada Pantai Cemara Sewu. Pantai Cemara Sewu terletak di antara Pantai Pelangi dan Pantai Parangkusumo. Pantai ini dinamakan Cemara Sewu karena terdapat banyak pohon cemara udang yang berfungsi untuk menahan abrasi dan deflasi. Yang kelima, ada Pantai Depok. Pantai Depok menjadi tempat favorit bagi pecinta wisata kuliner. Di sini, wisatawan dapat menikmati berbagai macam olahan hasil laut. Nah, selanjutnya ada Gumuk Pasir Barjan. Gumuk pasir di Parangtritis merupakan salah satu fenomena alam yang sangat menarik. Gumuk pasir di Parangtritis memiliki gumuk pasir tipe Barjan, dan yang terakhir ada sandboarding. Gundukan pasir ini dimanfaatkan untuk permainan sandboarding. Pengelola sandboarding adalah Karang Taruna setempat. Pengunjung yang ingin menikmati permainan ini dapat menyewa papan luncur pada pengelola sandboarding. Selanjutnya, untuk kawasan wisata pendukung di Desa Parangtritis dapat dilihat dari adanya beberapa kawasan wisata budaya, wisata religi, dan lain sebagainya, yaitu ada Gardu Action, Cepuri, Makam Syekh Maulana Maghribi, Pemandian Air Panas Parangwedang, Laguna Depok,
Kampung Edukasi Watu Lembung, Makam Syekh Belabelu dan Syekh Damiaking, serta Museum Gumuk Pasir. Dan selanjutnya mengenai dampak perkembangan pariwisata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Membawa dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, objek wisata Parangtritis merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi. Keberhasilan dalam hal pariwisata berdampak positif dalam hal perekonomian di pesisir pantai. Perekonomian dari masyarakat sekitar terbantu dengan adanya objek wisata. Masyarakat sekitar membuka usaha dagang kecil-kecilan di area pantai. Mereka menjual makanan ringan hingga makanan berat, minuman, cindera mata berupa kaos, gantungan kunci, souvenir khas pantai Parangtritis yang beragam, sehingga juga dapat mengurangi angka pengangguran. Secara umum, aktivitas masyarakat di area pesisir dalam kegiatan ekonominya memanfaatkan laut sebagai ladang pencarian. Nelayan menjadi pekerjaan utama bagi masyarakat pesisir dan biasanya akan turun-menurun. Namun, adanya objek wisata pantai Parangtritis juga berdampak negatif terhadap aktivitas sosial yang ditimbulkan karena jangkauan interaksi yang semakin luas. Meningkatnya jumlah pengunjung membuat masyarakat setempat juga meningkatkan jumlah penginapan. Kelestarian tempat wisata juga menjadi menurun. Fungsi dari pantai secara eksternal akan terganggu karena campur tangan manusia yang semakin dominan. Kesadaran yang kurang baik dari masyarakat lokal maupun masyarakat setempat terhadap sampah menyebabkan pantai mengalami pencemaran dan mengakibatkan wilayah pantai beresiko untuk terkena kerusakan. Selain itu, kerusakan pantai juga ditimbulkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir. Sekian presentasi kami dari kelompok 11. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.